Buang jauh-jauh akal dan logika kalian kalau pengen nonton film ini. Ya, jadi gue baru aja nonton film Make to the Trends di bioskop. Dan kebetulan gue nonton itu di studio yang 3D. Ketika trailer dari film ini muncul, gue itu udah ngebayangin bahwa wah, film ini kayaknya bakalan seru kalau ditonton di studio 3D. Di bioskop yang bisa 3D atau 3 dimensi, ini pasti akan lebih seru dan lebih pecah gitu. Dan gue berekspektasi akan banyak ada animasi-animasi 3D itu yang mungkin akan bikin gue kaget atau bikin gue tercengang. Tapi ternyata setelah gue tonton film ini di studio 3D, gue salah banget. Jadi ya menurut gue 3D-nya itu kurang lah. Dari segi scene-scene 3D-nya itu memang sangat-sangat minim sekali. Tapi gue rasa memang film ini juga bukan dikhususkan untuk dibuat 3D ya. Jadi memang kesan 3D-nya tuh seakan diada-adain aja di beberapa poin aja. Dan scene-scene yang ada animasi 3D-nya itu juga benar-benar dikit banget. Mungkin kalau kalian udah nonton ya, di awal film itu ada scene yang dinosaurs makan dinosaurs lainnya, terus dimakan T-Rex, terus tiba-tiba muncul Megalodon dari belakang terus melahap mereka semua. Nah, di situ itu ada scenes yang muncul animasi 3D-nya. Itu yang paling gue inget. Selebihnya di pertengahan sampai ke belakang film itu kayak nggak ada lagi animasi-animasi atau efek-efek 3D-nya. Jadi gue cukup kecewa gitu dengan pilihan gue untuk memutuskan nonton di studio 3D. Untuk ceritanya sendiri sebenarnya cukup sederhana. Jadi ceritanya adalah Jonas Taylor, Ju-Ming, dan rekan-rekannya yang tergabung dalam tim dari Manawan. Itu mereka lagi ngadain misi untuk eksplorasi bawah laut. Mereka akan menyelam ke bawah laut sekitar 7.000 meter di bawah laut, dan mereka akan melakukan mapping di area-area yang belum pernah mereka telusuri di situ. Jadi mereka akan eksplorasi di daerah bawah situ, tapi ketika mereka lagi menjalankan misi tersebut, tiba-tiba mereka ngelihat ada stasiun bawah laut yang mencurigakan. Dan mereka pun nggak tahu itu apa dan itu punya siapa gitu kan. Akhirnya mereka terus explore ke daerah situ, dan mereka ini diserang. Dan ternyata guys, stasiun bawah tanah itu adalah penambang-penambang ilegal. Jadi mereka di sini pengen nambang salah satu material-material yang sangat langka itu ada di bawah laut tersebut. Dan penambang-penambang ilegal ini ternyata dikepalai oleh rekan mereka sendiri dari tim Manawan juga. Jadi istilahnya rekan kerjanya si Ju-Ming ini ada yang pembelot. Jadi dia menggunakan segala fasilitas-fasilitas di kantornya itu untuk bikin stasiun sendiri dan melakukan eksplorasi sendiri untuk ambil material-material itu. Dan akhirnya misi mereka ini bukan sekedar jadi misi eksplorasi bawah laut aja. Karena ada stasiun rahasia tersebut dan di mana si penambang-penambang itu ketakutan karena mereka ini ketahuan, akhirnya si penambang ilegal tersebut yang dipimpin sama Montes itu akhirnya melakukan serangan-serangan kepada tim dari Jonas Taylor dan Ju-Ming ini. Nah, di dasar laut tersebut itu ada banyak banget hiu megalodonnya. Jadi ada sekitar, kalau nggak salah mungkin ada 3 atau lebih hiu di situ ya. Dan ketika si Montes ini ngebom, berusaha untuk menjatuhkan atau melenyapkan kapal selam dari Jonas Taylor dan Ju-Ming, mereka membuat sebuah ledakan di bawah laut yang benar-benar gede banget gitu kan. Sampai akhirnya ledakan itu membuat retak atau membuat lubang besar di lapisan termoklin. Dan lapisan termoklin ini adalah lapisan yang menghalangi antara perairan atas dan perairan yang dalam. Jadi termoklin ini kayak lapisan arus atau lapisan yang ada suhunya, perbedaan suhu yang cukup signifikan gitu ya. Jadi di mana dengan adanya lapisan ini, hewan-hewan yang ada di bawah laut termasuk megalodon dan hewan-hewan purba lainnya itu nggak bisa naik ke permukaan. Tapi karena termoklin ini rusak atau pecah karena dibom itu, jadi muncullah waktu atau muncullah kesempatan untuk hewan-hewan ini naik ke permukaan laut. Dan itu terjadi.
Akhirnya ada beberapa megalodon yang lepas, naik ke permukaan laut, kemudian mereka ngacak-ngacak seluruh pantai yang terdekat dari mereka. Dan akhirnya Jonas Taylor ini, yang diperankan oleh Jason Statham ini, dia di misi ini nggak cuman melakukan eksplorasi bawah laut, dia nggak cuman ngelawan hiu-hiu megalodon itu, tapi dia juga melawan para pengkhianat-pengkhianat dari Manawan itu. Jadi si pengkhianat ini menyewa tentara bayaran untuk nangkep mereka semua. Jadi di sini konfliknya makin rumit nih ketika si Jason harus ngelawan hiu tersebut, harus nyelamatin orang-orang di pantai, dan juga harus menghindar dari kejaran para tentara-tentara bayaran itu. Dan disitulah serunya. Dari alur cerita sebenarnya kalau kita sederhanakan memang cukup sederhana dan sebenarnya mungkin bisa dikemas dengan bisa dieksekusi dengan sangat bagus seharusnya. Tapi sayangnya di sini ada beberapa poin yang gue tuh bener-bener nggak bisa nerima gitu. Yang pertama adalah film ini seakan-akan mendobrak akal sehat kita, mendobrak logika atau mendobrak semua teori-teori ilmiah. Ada satu scene yang gue inget banget di film ini. Jadi ketika si Jonas ini lagi ada di dasar laut, mereka lagi ada di dalam stasiun ilegal tersebut di bawah laut, tiba-tiba mereka ini kekunci semua di situ. Dan mereka nggak ada jalan keluar lain selain mereka harus berenang keluar. Dan masalahnya mereka di sini nggak bawa alat-alat sedikit pun, nggak bawa alat-alat nyelam ataupun menggunakan kapal selam, itu udah nggak ada. Dan apa yang terjadi? Di kedalaman 7.000 meter, Jonas Taylor memutuskan untuk keluar dari stasiun tersebut tanpa alat apapun. Di kedalaman 7.000 meter. Dan dia berenang dengan gampangnya gitu ya. Dari satu sisi ke sisi lainnya stasiun itu. Dan dia bisa survive. Ini benar-benar di luar nalar sebenarnya. Dan nggak cuma sampai situ aja, sebenarnya ketika orang itu menyelam ke bawah laut, apalagi di kedalaman 7.000 meter di bawah laut, itu pasti tekanan airnya sangat tinggi. Tekanan air itu bisa mungkin meremukkan tulang-tulang mereka. Tapi si Jason di sini benar-benar kelihatan bahwa dia pasti bisa gitu. Dan juga didukung sama pernyataan si Juming. Jadi ketika si Mei nanya di situ, apakah Jonas bisa menyelam di kedalaman sedalam ini? Juming bilang, oh ya tentu aja bisa. Mungkin memang akan berat, tapi mungkin dia akan bisa bertahan setidaknya 1 menit. Kata Juming begitu. Padahal di kedalaman segitu, seharusnya orang itu udah nggak mungkin lagi bisa menyelam. Pasti akan langsung tewas seketika. Tapi Juming bilang begini di pernyataan tersebut. Dia bilang, emang kalian nggak ngelihat ikan-ikan di luar sana berenang nggak pakai baju astronot kayak kita? Itu semua karena mereka mampu untuk beradaptasi. Adaptasi katanya. Padahal sebenarnya nggak masuk akal juga. Nggak akan mungkin juga. Kalau kalian ingat kejadian beberapa waktu lalu, ada kapal selam yang untuk menjelajahi puing-puing Titanic yang namanya Titan Submersible. Kalau kalian ingat peristiwanya, itu kan kapalnya nyelam ke bawah laut itu. Dan di bawah laut tersebut, karena peralatan mereka itu nggak support atau nggak cukup kuat untuk menahan tekanan itu, akhirnya kapal tersebut pecah, implosion. Dan itu karena memang tekanan lautnya benar-benar tinggi gitu. Nah sekarang bayangin si Jonas di sini keluar di 7.000 meter dan dia nggak pakai apa-apa, terus selamat. Terus yang lebih bikin jengkel adalah pernyataan si Juming tadi. Ikan-ikan di luar sana tuh nggak ada yang pakai baju astronot kayak kita. Mereka bisa dengan beradaptasi. Hello. Dan mungkin aja kalau Christopher Nolan nonton film ini pasti dia akan nangis. Bercucuran air mata mungkin ya. Kalau kita lihat film-film Christopher Nolan, mereka itu selalu mengutamakan fakta-fakta dan teori-teori ilmiah. Itu selalu ada. Dari filmnya Interstellar, terus filmnya Oppenheimer, itu benar-benar berdasarkan fakta dan berdasarkan teori-teori ilmiahnya itu dipakai semua. Dan gue juga nggak tahu gimana caranya dia bisa mempelajari itu semua sampai menerapkan semua teori itu ke dalam sebuah film. Kalau di sini ini kebalikannya. Bahkan teori yang gampang sekalipun tentang tekanan bawah laut itu dia nggak terapkan di sini. Itu jadi lucu sih. Dan gue nggak akan komplain masalah ini kalau seandainya
film ini dikeluarkan oleh Marvel atau DC yang memang mereka ini jualannya superhero gitu. Tapi ini film diperankan oleh Jason Statham yang di sini berlaku sebagai manusia. Dia ini manusia biasa, cuman dia punya keberanian lebih, punya kekuatan lebih untuk bisa ngelawan si Meg ini. Tapi kan dia manusia biasa gitu, kenapa dia bisa menyelam di kedalaman itu? Itu bener-bener gak masuk akal gitu. Selain itu, scene lainnya yang menurut gua gak masuk akal juga adalah ketika si Jonas ini nahan hiu pakai kaki. Buat kalian yang udah nonton trailernya, kalian bisa lihat di salah satu scene di trailer itu ada adegan ketika si Jonas ini nahan Megalodon itu pakai kakinya gitu. Ini kalau kita lihat aja sebenarnya udah gak masuk akal. Tapi tenang dulu, karena di film ini pas gue lihat secara langsung ternyata si Meg ini itu ketahan sama seutas rantai. Jadi ketika Meg ini mau melahap si Jonas, itu ketahan rantai sehingga muncul efek dia kayak mau makan tapi ketahan pakai kaki, padahal sebenarnya kena rantai juga itu. Masuk akal sih, tapi ada yang nggak masuk akal juga karena ketika si salah satu hiu di sini yang namanya Haiki, jadi Haiki ini dipelihara sama Jiuming di penangkarannya dia, dan di penangkaran ini Jiuming itu udah dipelihara dari kecil sampai sebegitu gedenya gitu kan, terus tiba-tiba bisa lepas begitu aja. Padahal penangkaran ini udah dibuat sebegitu kuatnya ya kan, dengan teknologinya yang luar biasa, tapi dia bisa lepas kabur begitu aja dengan keamanan yang sebegitu ketatnya. Nah, kenapa di sini cuman dengan kekuatan seutas rantai itu nggak bisa dihancurin sama si Meg ini? Ya, itu detail-detail kecil yang buat gue jadi lucu aja sih. Kalau dari segi alurnya gue bilang ini nggak sesuai dengan ekspektasi gue, karena ketika kita tahu film pertamanya itu The Meg itu sukses besar, maka kita sudah berekspektasi bahwa film kedua ini pasti akan lebih seru. Yang kita harapkan juga sebenarnya adalah pertempuran antara si Jonas sama si hiu tersebut. Cuman sayangnya di film kedua ini adegan-adegan action tersebut seakan-akan dikurangin. Jadi yang kita pengen lihat ini guest star-nya ini kan si hiunya nih, tapi hiunya nih malah munculnya jarang-jarang gitu. Dan pertarungannya jadi kayak cuman ya gitu-gitu doang gitu loh. Nggak ada yang adegan-adegan yang bikin kita tercengang gitu, nggak ada yang memorable, itu semuanya kayak biasa aja gitu. Jadi kayak kita nonton ini pengen lihat si Meg-nya, malah Meg-nya nggak keluar-keluar gitu. Justru film ini kalau gue lihat dari awal sampai pertengahan itu justru sibuk ngomongin masalah keluarga atau drama-drama yang kecil-kecil gitu aja lah ya. Dan dari scene yang thermocline pecah ini barulah di situ mulai keseruannya. Cuman dari awal sampai ke pertengahan itu udah cukup makan waktu banyak banget. Itu udah cukup bikin kita bosen gitu kan yang nunggunya. Dan dari scene pertengahan sampai ke akhir pun yang awalnya udah mulai seru nih gitu kan, mulai wah ini udah mulai konflik nih, tapi ternyata di eksekusinya juga kurang baik, kayak cuman berantemnya sekedarnya aja, terus tempurnya juga sekedarnya aja. Dan juga ketika di scene tersebut si Jonas ini nggak cuman ngelawan si Meg, nggak cuman ngelawan hiu, tapi juga harus diribetin dengan drama melawan tentara-tentara bayaran si pengkhianatnya tadi. Jadi kebagi dua nih fokusnya, antara mau nyelamatin orang, mau ngelawan hiu, sama mau ngelawan tentara-tentara itu. Dan di sini jadi mengurangi scene-scene hiunya tersebut, yang mana gue tunggu-tunggu banget sebenarnya. Dan adegan-adegan yang gue pikir itu bakal seru pun di sini dieksekusinya jadi kayak kurang seru gitu. Ya gitu-gitu aja, nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Dan menurut gue dari sisi emosi, dari segi emosi kita sebagai penonton ini di sini nggak jelas. Karena di film ini film apa sih sebenarnya? Action kah, thriller kah, horror kah, atau komedi kah gitu? Actionnya ada tapi nanggung, terus komedinya ada tapi nanggung, tegangnya ada tapi nanggung, bahkan nggak ada sama sekali tegangnya. Padahal gue pikir kalau kita nonton pertempuran antara hiu sama manusia, yang pertama pasti akan muncul scene-scene yang menegangkan gitu kan, atau yang menakutkan gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Terus oke lah, mungkin akan ada scene-scene actionnya yang keren, tapi ternyata scene actionnya juga biasa aja gitu. Dan sedihnya pun nggak dapet. Ketika teman-temannya ini mati di bawah laut itu, sisi sedihnya tuh ya kayak cuma oh ya sedih nangis gitu, terus udah hilang lagi begitu.
Jadi nggak jelas film ini, mau arahnya komedi kah, sedih kah, tegang kah, horror, action, ini di tengah-tengah semuanya. Nggak ada yang menonjol sama sekali. Ya, jadi dari semua yang tadi udah gue jelasin, overall menurut gue film ini ya cukup lah ya. Cukup baik tapi nggak baik-baik banget. Cukup bagus tapi nggak gue rekomendasiin banget. Oke, film ini cocok buat kalian yang mungkin habis pulang kerja, pengen cari hiburan dan sekedar hiburan aja ya. Mungkin bolehlah nonton film ini. Tapi kalau untuk kalian yang bener-bener spend waktu bener-bener untuk, ayolah gue pengen nonton Meg gitu kan, kayaknya enggak deh. Jadi film ini cuma cocok untuk hiburan aja. Kalau mau nonton silahkan, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau yang udah nonton film pertamanya dan puas, maka jangan berekspektasi banyak di film kedua ini. Oke, buat gue ratingnya 7/10. Jadi film ini masih layak untuk ditonton, but don't expect too much. Oke guys, mungkin segitu dulu aja video kita hari ini. Like kalau kalian suka video ini, dan subscribe untuk tahu update-update video lainnya dari gua. Sekian dari gua dan terima kasih.